Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkah. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerja sama dengan Menkominfo dan Bekraf. Dan mari kita berjabat tangan, berkumpul di sini. Teman terbaik, pokoknya asik. Banyak info terbaik loh, banyak manfaat dan asik besti. Hanya ada di radio Nongkrong Bareng.
dan masih tetap bersama dua penyiarnya yang setia, baik hati dan tidak sombong, Kak Novi dan Kak Sam. Pernah ku sangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini. Kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua, ku sangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, pas segala yang pernah kau ucapkan, kau tinggalkan aku.
pendengar nongkrong bareng ya, senang sekali kita bisa berjumpa lagi bersama Kak Sam dan Kak Novi yang berada di Jakarta ya. Tuh pergilah kasihku sudah ketemu kembali ya nggak, yang baru katanya ya. Nah ya, tahun baru jadi pasar baru ya nggak, semuanya baru ya nggak. Nah kita harus ke tempat baru juga nanti ya. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam, Kak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman pendengar Radio Nongkrong Bareng. Baru ini bulan baru juga Kak Sam, bulan Maret ya. Oh iya. Cepat sekali, udah 3 bulan. Iya, di tahun 2024 ini ya. Oke. Pendengar Radio Nongkrong Bareng yang terus setia dengan kita muncul di Facebook. Terima kasih yang terus follow. Dan untuk malam minggu pertama di bulan Maret kita gabung dengan Pak Pangku Rubiono. Iya. Ya, Anda sudah kenal beliau itu siapa, yang sering mendengarkan kita atau mengikuti program kita itu kan ex Taiwan, Bapak PMI Taiwan ya, Pak Pangku. Serta ada tamu Bu Winda. Baik saya sapa Pak Pangku dulu, kemudian biasanya saya ladies first ya. Tapi Pak Pangku dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pangku. Selamat malam. Selamat malam Kak Novi, Kak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pendengar Radio Nongkrong Bareng. Semoga selalu menjadi idola Radio Nongkrong Bareng. Selamat malam. Iya. Dan Mbak Winda atau Ibu Winda ini, tamu kita malam ini adalah seorang pengusaha. Pengusaha di bidang apa nanti kita mungkin bisa kulik lebih dalam. Saya sapa langsung Bu Winda, Mbak Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Sam. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Pak Pangku. Selamat malam dengan Radio Nongkrong Bareng. Iya, malam mingguan kita selalu muncul nih Mbak Winda. Artinya acara ini. Iya. Karena penyiarnya yang satu jomblo, yang satu nggak jelas, yang satu dengan juga, tapi punya jiwa muda terus. Ini kan penting ya. Nah, iya dong, harus jiwa muda terus, biar semangat terus. betul Mbak Winda. Artinya kita merawat diri kita ya, usia kan it's only a number gitu ya. Hanya sebuah angka. Ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, Mbak Winda sudah menyapa kita semua. Dan dari info yang saya dapatkan, beliau yang gabung malam ini dengan kita itu Bu Winda, dari depan namanya Win Tour Travel. Kalau saya salah mungkin bisa direvisi. Jadi beliau ini adalah seorang Pak Sri Kandi, dalam tanda kutip, pebisnis di bidang travel, ya, tour and travel. Iya. Kalau kita bicara tour and travel, yang suka traveling belakangan ini Kak Sam. Nah, Kak Sam ya. Iya. Dulu pernah, iya. Karena dengan traveling ini ada penelitian yang mengatakan nggak harus ke luar negeri ya. Misalkan ada di Jogja bisa ke Malang dan sebaliknya ya. Dengan traveling kita bisa menghilangkan stres, menjaga tubuh tetap fit ya, menambah wawasan, nambah umur juga, memperpanjang usia. Iya, itulah pentingnya kalau kita senang traveling ya. Baik. Apa nama usaha ini? Oh ya, baik. Di bidang tour and travel. Silakan untuk mukadimah atau prolognya, introduction-nya, Mbak Winda. Baik. Terima kasih banyak Kak Sam, Kak Novi, Pak Pangku, dan pendengar setia Radio Nongkrong Bareng. Ya, alhamdulillah, Wins Tour Travel itu dulu hanya sebuah merek. Jadi, ya, merek itu seperti Aqua ya. Kalau Aqua itu kan
PT-nya Danone gitu ya, mereknya Aqua. Nah, Winstur itu dulu hanya sekedar merek, nama dagang. Alhamdulillah sekarang Winstur itu sudah menjadi PT Winstur Travel. Wow. Dulunya kita, iya Alhamdulillah. Dan dulunya kita itu waktu berdiri 2010, kita berdiri tahun 2010 di bulan tanggal 5 Januari bulan Januari 2010 itu nama kita tuh PT Arneda Bintang Wisata. Jadi Arneda itu singkatan. Direktur utama saya, kita berdua mendirikan perusahaan ini. Pak Arnes Ritonga itu sebagai direktur utama dan saya sebagai komisaris membidani perusahaan ini. Jadi awalnya PT Arneda Bintang Wisata ini awalnya dari hobi sih. Jadi saya tuh hobinya jalan gitu. Ngukur jalanan ya? Iya, karena hobi jalan-jalan. Dan dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan travel internasional juga sih dari Malaysia. Jadi karena saya ngelihat ternyata enak ya kayak gini. Latar belakang saya dulu reporter, Pak. Oh, reporter. Iya, jurnalis saya. Saya lulusan IIC Lenteng Agung tahun 94, angkatan 94. Lulus tahun 99. 94, ya. Yang 94. Jadi karena saya itu latar belakangnya jurnalis dan sering ngeliput ke sana ke sini. Terakhir saya itu di RCTI itu saya di entertainment. Jadi dicek dan recheck. Jadi karena saya sering ngurusin artis tuh, warawiri. Kalau mau ada event, saya yang ngurus. Jadi dari kesenangan itu, dari hobi, jadi sebenarnya hobinya, jadi hobi jadi cuan. Jadi teman-teman pendengar setia Radio Nongkrong Bareng jangan khawatir, hobi itu bisa jadi cuan kok. Asal kita tahu bagaimana caranya. Ada sih tips-tipsnya, trik gimana supaya bertahan. Yang jelas kalau usaha sendiri itu beda nih sama kita kerja sama orang. Kalau kita kerja sama orang kan kita kerja pagi sampai sore terus dibayar gitu ya. Tapi kalau kita kerja untuk diri sendiri, ya kita jangan ngarepin bayaran karena bayaran itu nantinya dari kepuasan sih. Jadi kayak senang nih orang puas nih kita urusin. Orang bahagia nih jalan-jalan sama kita juga bahagia jalan sama mereka. Itu effortnya tuh banyak luar biasa. Jadi kayak ternyata begini ya, puasnya itu bukan hanya dari segi cuan juga, tapi cuan itu ngikut. Ya, mungkin Pak Pangku nih yang udah pernah punya pengalaman jalan sama Winstur nih, ya Pak ya. Ya Alhamdulillah. Melayani orang itu benar-benar ikhlas lah. Jadi apa yang kita kerjain pasti nyampe. Kalau dari hati nyampe ke hati. Jadi yang benar-benar ikhlas, pengen orang seneng, bukan hanya mengharapkan cuan juga, tapi tuh cuan ngikut sendiri. Gitu. Menarik sekali, Mbak Winda. Jadi 2010 itu kita sebenarnya waktu itu lagi drop-dropnya ya. Karena saya waktu itu baru saja hamil 8 bulan. Tapi saya ngotot pengen buka perusahaan. Ya, dengan semangat dan dukungan orang-orang sekitar, akhirnya berdirilah nih PT Arneda Bintang Wisata yang saat ini nginjek 14 tahun. Ya suka dukanya banyak lah. Tapi yang jelas usaha itu harus harus setia gitu. Maksudnya setia dengan usaha ini enggak yang berhenti di tengah jalan ketika ada tantangan. Jadi benar-benar harus kalau orang Jawa Pak namanya Pak leukeun ya. Jadi harus benar-benar yang istiqomah ya, jadi nggak yang ada tantangan dikit udahan gitu ya. Memang itu kerja begini nih nggak ada apanya. Kalau orang kan jualan barang jelas ya ada barangnya gitu kan. Kita jualan jasa. Jadi yang kita jual itu jasa kepuasan orang. Salah sedikit aja, ada miss sedikit, orang kan nggak puas tuh. Jadi benar-benar pelajarannya, pengalamannya setiap hari terus bertumbuh. Gagal sekali, gagal 2 kali, akhirnya kita jadi hafal. Jadi kalau teman-teman pendengar,
ketika yang sekarang lagi usaha nih, lagi merintis usaha, itu jangan gentar sama tantangan. Kayak misalnya nih, contoh, rapper kan banyak ya. Yang besar-besar banyak lah, yang udah punya modal gede-gede banyak. Saya ini modal dengkul. modal dengkul. Dulu cuma punya uang 5 juta. Jadi 5 juta itu juga boleh ngutang. Jadi nekat. Sama Pak Arnes nekat. Nekatnya gini, apa bisa ya kita mendirikan ini? Tapi saya yakin, karena apa? Karena skill marketing, selling saya ya alhamdulillah lah. Saya bisa begitu karena saya pernah kerja di banyak tempat, di berbagai bidang, termasuk reporter. Jadi linknya udah lumayan, nah disitu dimanfaatkan. Seperti kayak nawarin ke orang, karena kan kalau orang baru Pak, nawarin sesuatu, orang kan ngeremehin. Iya, betul. Nah, teman-teman pendengar ini, Radio Nongkrong ini kudu tahu, orang baru jualan, udah pasti orang nggak percaya. Yang pertama itu. Jadi ketidakpercayaan orang itu kadang membuat kita minder, membuat kita lemah dalam arti, aduh, apa iya ya orang mau beli dagangan saya gitu. Tapi kembali lagi, yakin Gusti Allah itu udah nggak nak rezeki. Kita harus yakin bisa. Ya satu jebol orang puas, ya bisa ketemu sama orang yang lain lagi. Dan direferensi, alhamdulillah itu saya tuh selalu direferensikan Pak. Oke. Pangku sering banget referensiin saya. Akhirnya saya dapat klien lagi, dan dari orang yang itu ngasih lagi karena oh ini bagus nih ya, alhamdulillah lah dinilai mereka bagus. Itu di belakang dapur kita Pak. Wow, itu kerja tim luar biasa. Jadi saya alhamdulillah ada tim. Gitu. Ya bagi teman-teman pendengar Radio Nongkrong Bareng yang lagi merintis, jangan khawatir, jangan takut. Kalau kita yakin, jalanin, dan jangan takut gagal, karena gagal itu hal yang biasa. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Saya pernah tahun 2016 tuh udah hampir bangkrut Pak. Diterpa keluarga kena musibah. Terus anak masuk rumah sakit, suami kecelakaan patah tulang bahu. Jadi saya nggak konsen kerja, klien tertinggal semua. Akhirnya selama 1 tahun 2016 itu saya mau 6 bulan tuh hampir vakum, mau udahan gitu. Mau udahan, udah mikir gini, udahlah kerja aja sama orang, enak digaji tiap bulan. Karena orang kerja itu kan pikirannya zona nyaman. Kalau orang usaha itu zona tidak nyaman, kita nggak pernah merasa nyaman karena kita nggak tahu ke depan kita dapat apa, apakah dapat order, apakah enggak gitu. Tapi yakin kepada Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki itu satu modal utama. Yakin kalau kita berbuat baik, baliknya baik. Ya alhamdulillah lah, dari sekarang totali kurang lebih ya, kalau hitung-hitungan saya udah melayani 30.000 orang. Oke. Selama 14 tahun. Kurang lebih 5.000 klien. Kurang lebih ya. Karena saya 1 bulan itu bisa 20 sampai 30 klien. Waktu 2019 sebelum pandemi itu saya sudah punya sekitar 132 klien Pak. Terus pandemi. Jadi pas pandemi itu benar-benar travel itu yang terpukul pertama. Betul. Saya waktu itu penutupan pertama PSBB dulu ya. Itu PPKM, PSBB lah yang pembatasan itu bulan Maret itu saya lagi ada job dengan sebuah perusahaan besar lah. Dan tiba-tiba di cancel karena nggak bisa jalan ya. Ya benar-benar kita merugi ya ratusan juta. Udah kayak kita udah bayar hotel, orangnya batal. Jadi di situ banyak pengalaman. Pengalamannya pandemi itu memberi pukulan bukan hanya kali bertubi-tubi. Ya alhamdulillah 2021 bangkit lagi Pak. 21 ya? Justru, iya saya cuma 1 tahun jatuh di 2020. 2021 alhamdulillah bangkit, ternyata saya menemukan satu hikmah
ya, orang pandemi udah bosen di rumah. Terus pemerintah memberikan keleluasaan boleh jalan-jalan dengan syarat pakai antigen ya. Surat itu harus punya surat. Peduli. Harus vaksin. Peduli sehat ya. Ya, peduli lindungi. Alhamdulillah karena perusahaan-perusahaan punya pemerintah, BUMN maupun plat-plat merah kayak kementerian, itu kan mereka tetap mengadakan kegiatan, karena kalau enggak anggaran mereka gimana? Kegiatan mereka gimana? Mereka harus mobilitas. Jadi disitulah saya hadir ke mereka menawarkan kemudahan. Kayak, Bapak udah tenang aja, Bapak mau acara kemana? Misalnya, oh saya mau meeting di Malang misalkan. Udah saya yang urus, dari mulai berangkat saya urus tuh, dari mulai swabnya mereka, vaksinnya, sampai mereka terbangnya, di sana hotelnya, harus pakai masker, harus pakai apa. Dan alhamdulillah di saat pandemi itu malahan kita bangkit, Pak. Kita pergi tetap, jadi orang-orang bilang travel mati. Ya betul, 2020. Selama dari bulan Maret sampai Desember. Tapi alhamdulillah saya berangkat ke Bali itu akhir tahun, jadi di sela-sela pemerintah melarang membuka kan begitu. Iya. Itu saya selalu siasatin, mereka saya kasih tanggal nih Pak, tanggal sekian ada pembukaan, mau nggak? Mau. Udah saya urusin. Mereka pokoknya tahu beres. Semua udah diurusin, dari mulai ada orang yang nggak bisa vaksin karena punya penyakit. Kan dulu gitu kan, nggak boleh vaksin karena punya penyakit. Jadi saya datengin dokter spesialis, saya kerjasama tuh sama rumah sakit. Saya kenal sama dokter-dokternya, saya minta, tolong Pak nih, Bapak ini nggak bisa divaksin. Dikeluarkan surat keterangan bahwa dia memang tidak bisa vaksin, jadi bisa naik pesawat. Bahkan tahun itu saya bisa snorkeling di Pahawang. Iya, bawa 100 orang naik bis. Dan penyeberangan itu waktu itu ketat banget tuh. Kita ditanya mau ngapain gitu kan. Ya untung karena waktu itu saya bawa instansi sebuah sekolah ya. Jadi mereka kerjasama dengan Angkatan Laut. Jadi kita pakai logonya Angkatan Laut. Ya alhamdulillah lolos di pemeriksaan semua. Kita bisa snorkeling. Dan pernah bawa dokter-dokter yang hasil pokoknya dokter-dokter yang hasil stres ngurusin corona gitu ya. Yang mereka juga healing juga, walaupun tidak diupload ya, karena waktu itu kan kita nggak boleh upload di medsos saya ya, terutama nggak boleh di YouTube. Kita juga ada YouTube-nya nih, jadi teman-teman dengar setia kalau mau apa nama YouTube-nya Mbak? Channelnya? YouTube kita Winstur Travel Official. Di website kita ada www.winstur.id. Winstur.id. Jadi di situ ada YouTube kita kok. Winstur winstur.id. Ya, jadi memang orang-orang yang kerja sama saya alhamdulillah sehat-sehat, karena pada saat pandemi itu mereka kan stres. Bayangannya penyakit, kematian. Pada saat jalan-jalan mereka happy. Dan alhamdulillah malah imunnya nambah. Iya. Dan mereka sampai sekarang alhamdulillah yang pergi-pergi sama saya kemarin waktu pandemi sampai sekarang masih sehat, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, betul. Jadi teman-teman tuh jangan putus asa sama satu kendala, satu halangan, karena sebenarnya ketika kita bisa menaklukkan halangan itulah kepuasan yang tertinggi. Iya. Sedikit mengenai COVID, Mbak. Tahun 2020, kalau kita ingat hari ini, hari ini maksudnya tanggal 2 Maret. Iya. Itu kasus COVID-19 yang 19 yang pertama itu ditemukan di Indonesia. Iya. Tanggal 2 Maret ya. Selanjutnya, mulai itu ambulans, berisik ya. Di WA grup berita duka banyak banget. Begitu pun di medsos ya. Iya betul. Tempat ibadah, gereja, masjid itu jadi sepi. Harga masker itu bisa 15.000 tuh. Wow, sampai punya Robicon tuh.
Iya, jadi crazy rich. Iya, pendengar radio nongkrong bareng 1 menit lewat dari jam 10, apa kabar semua? Mudah-mudahan sudah selesai, sudah bisa dengan santai mendengar acara radio nongkrong bareng. Artinya santai gini, sudah lepas semua itu, kan masih ada yang cuci piring jam 10 atau baru selesai menyiapkan dinner atau anaknya atau kakeknya sudah mulai ke tempat tidur. Ini pendengar-pendengar kita kan PNI yang bermacam-macam, beragam lah. Walaupun mungkin 70-80% di bidang umum, ya kan, asisten rumah tangga. Dan keren betul ya Mbak Winda di sini, pemilik dari Windsor Armeda Bintang Wisata itu, PT atau gimana Pak tadi? PT. Jadi kita ada 2 sekarang, PT Armeda Bintang Wisata dan turunannya itu PT Windsor Travel. Iya. Ya. Mbak Win, saya mau nanya, ini Kak Sam, ya, ini kan teman-teman kita kan kebanyakan pendengarnya tuh PMI, ya, pekerja migran Indonesia. Ya. Jadi istilahnya, ini Mbak Win kan perusahaannya kan di Jakarta gitu kan ya. Apakah ada tour dan travel di kampung? Di kampung? Ya. Di kampung-kampung gitu maksudnya. PMI. Oh, Jadi maksudnya contohnya begini Mbak Win yang dimaksud Kasem. Kalau seorang PNI yang lagi dengar kita ini asal Malang, ya. Asal Malang bukan dari kota Malang tuh. Dari kabupaten dan kecamatan ke desa. Nah, mungkin butuh satu pemikiran untuk bisa meraih atau menjangkau pasar mereka gitu, iya. Entah dalam bentuk tadi website sudah ada. Kalau mereka ingin ikut traveling, ikut tour gitu kan. Nah, itu yang dimaksud kata. Enggak, dari itu juga, dan satu lagi kalau diperluas lagi istilahnya, apakah ada peluang untuk mereka menjadi membuka perusahaan tour and travel di kampung gitu ya enggak? Oke. Jadi kalau perusahaan travel itu maksudnya tuh kita tuh di kampung itu bisa usaha gitu ya? Iya, jadi bisa buka usaha ya? PT Wins Tour di desa apa gitu, ya nggak ada perwakilannya. Sampai saat ini sih kalau di Malang kita ada cabang ya, di Bali juga ada, di kota-kota besar sih, di Lampung, di Jogja, di Bali, di Malang kita ada mitra-mitra lah gitu, mitra ya, jatuhnya mitra. Bukan perusahaan sendiri ya, tapi mitra. Ya, mitra. Mitra tuh misalnya ini ada dari Manado misalnya. Di Manado itu ada wisata kan? Ya. Wisatanya misalnya snorkeling, diving gitu kan, punya jagoan wisata lah di sana. Nah, nanti orang-orang Manado ini mengemas wisata di sana dan memasarkan ke kita dengan sistem kontrak rate. Kontrak rate itu misalnya gini, Kak Sam misalnya punya kantor kecil lah di mana kampungnya Kak Sam? Jakarta. Ada orang Jakarta semua ini. Ya, misalnya orang Jogja nih. Iya, Jogja ada. Di Jogja itu travel lokal yang bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dari pusat. Misalnya Windsor itu punya klien mau ke Jogja. Nah, Windsor itu tidak sendiri. Kita nih Windsor nih badan ya, tim, ada kaki, ada tangan, ada kepala gitu ya. Nah, kita nih kalau mau ke Jogja misalnya, kita ambil tuh orang lokal. Buat apa? Buat menjadi tim lokal kita di sana. Karena kan kalau kita nerbangin orang nih dari Jakarta nih, timnya nih biaya dong tentunya. Jadi kita juga memberdayakan orang-orang lokal juga sih. Mereka nanti bergabung dalam Windsor yang di Jogja gitu. Nah, karena travel itu dunia pariwisata tuh luas banget.
bukan melulu tentang wisata. Jadi ada bukan melulu tentang jalan-jalan maksudnya. Ada team building, ada outbound, ada pelatihan. Kita tuh semua pegang. Jadi semua kegiatan yang membutuhkan akomodasi, transportasi, maupun tim-tim kayak outbound, kita ada di Bali. Kita kalau orang pengen outbound di Bali, kita udah punya tempat di Bali. Nah, orang Bali itu yang mitra kita, gitu. Jadi mereka nggak capek-capek harus masarin ke Jakarta, bawa brosur, gitu kan? Pemasarannya itu kami. Jadi kami nih yang punya tokonya lah, gitu. Nah, mereka home industry-nya. Jadi mereka nitip barang nih, konsinyasi misalnya. Mbak Win, nih aku ada paket outbound nih. Mereka nawarin nih tempatnya kayak gini, lokasinya begini. Nanti saya datang survei. Kita cek dulu nih kelayakannya, bisa nggak untuk kapasitas berapa, fasilitasnya gimana. Oh ternyata layak nih, bisa nih masuk 100 orang misalnya. Oh kalau memang pasarnya saya pas dapet yang 100 orang, saya pakai tuh dia, kita kontrak, nanti per pack sekian, pemasukannya apa aja, kayak gitu. Jadi Linsur ini kan jadi gerbang buat teman-teman yang punya oleh-oleh, mereka tuh nawarin, Win nanti kalau ke Malang olehnya kesini ya, ini ada kerajinan lokal misalnya. Nah tamu-tamu saya itu nanti kalau pergi sama saya tawarin, nanti kita belanjanya di sini mau ya Pak? Oh ya boleh, ada apa aja, ada kayak gini. Nah kan kita membantu ekonomi mereka juga. Betul. Kayak kita ke Jogja nih, pasti kita beli oleh-oleh kan. Nah saya nggak melulu pakai oleh-oleh yang sudah punya nama, branded gitu kan. Saya tawarin yang orang-orang industri-industri kecil, kayak home industry, mereka bikin sendiri, kayak gitu kan. Mereka punya toko, kadang-kadang kalau mereka tokonya nggak muat, saya minta tamu-tamu saya itu ngelis, bikin list. Bapak, kan Pak Pangku, masam pesennya misalnya nih, Cocodot Garut ya, sekian dus gitu, kita kasih brosurnya, nih Pak oleh-olehnya harganya kayak gini, nggak perlu kita capek datang ke toko, orang toko datang ke hotel, udah siap bawain kita, nih Bapak sekian biayanya, nih barangnya dilihat, dicek, bayar, ada yang saya transfer gitu. Itu orang-orang home industry. Terus punya homestay misalnya di Dieng, saya kemarin tahun 2018-2019 lah, kita kerjasama sama Desa Butuh tuh. Tahu kan yang Nepal Panjang yang lagi waktu itu diresmin sama Sandiaga Uno Pak Menteri Sandiaga Uno. Itu kan Desa Butuh itu, Desa Nepal Panjapa itu disebutnya Nepal Panjapa, maksudnya dia tuh kayak di Nepal dingin, rumahnya bersusun-susun gitu kan. Itu sebenarnya memang sebagian daripada cara pemerintah membangun desa-desa supaya orang berkunjung. Memang waktu itu saya ke sana belum layaknya gini. Mereka bukan kelas hotel, bukan kelas losmen, tapi rumah penduduk. Jadi ada orangnya di dalam itu. Misalkan kita punya rumah kamar 2, yang satu itu ditempatin yang punya, atau yang punyanya ada pintunya khusus tuh ke belakang, yang depan disewain, kayak gitu. Tapi kalau orang-orang yang tidak mementingkan akomodasi yang harus mewah, memang orang biasanya saya udah bosen bawin tidur di hotel, saya maunya yang di bener-bener asri, mau yang ke alam. Kita kayak gitu. Kita pakai yang namanya homestay, kita pakai yang namanya rumah penduduk, itu adanya di desa-desa. Salah satunya Desa Panjapa atau Desa Butuh, adanya di Kabupaten Magelang ya. Jatuhnya sih dia sebenarnya Magelang itu. Sekarang Magelang bagus, banyak wisata-wisata yang dibangun warga. Jadi warga itu melihat tempat indah, lalu dikelola sama Karang Taruna. Jadi anak-anak muda sekarang juga kita kasih semangatnya kayak, ini tempat bagus nih, coba dikelola deh. Dari apa dulu pertama, transportasi, bisa nggak nih dilalui bis? Karena kan kita kepengennya yang ke sana itu bukan 1-2 naik motor gitu ya, tapi pakai bis karena dari jarak jauh misalnya. Oh ternyata belum bisa nih infrastrukturnya, bis nggak bisa, kita siasatin. Kita buat shuttle, mobil kecil,
Jadi sapel-sapel itu dari warga. Kayak misalkan warga punya mobil Avanza, Xenia misalnya, atau lah mobil Kijang yang lama tapi layak itu. Kita kumpulin, nanti kalau kita parkir di satu tempat, kita naik mobil kecil itu ke atas. Karena kan yang kita mau ambil itu view. Yang kita mau lihat itu view pemandangan, alam. Saya lebih seneng dapat yang seperti itu. Nah, sekarang Winstour ini ya semakin bertumbuh. Kita tadinya hanya FIT ataupun pemesanan berdasarkan klien, tapi sekarang kita juga udah buka open trip yang tadi sempat saya kirim ke Kak Sam ya. Iya, Kita lagi buka Bali. Karena memang jujur aja banyak juga lah warga-warga Jakarta, warga-warga dari yang Bekasi, yang pedalaman sana, yang mungkin dengar Bali cuma nama, cuma lihat di TV karena mahal ke sana. Nah, kita siasatin dengan waktu yang mudah, weekend, orang pasti yang kerja bisa liburan, ada yang berangkat sore, ada yang berangkat pagi. Mbak Saya Win. buat semua mungkin. Mbak Win, ya kan kebanyakan kan kliennya atau customernya kan kebanyakan kan sekarang kan perusahaan-perusahaan besar ya nggak, atau bagaimana? Pernah nggak kepikir ya nggak membuat tour untuk ibu-ibu para migran Indonesia yang di kampung? Pengen banget sih. Nah, Itu jadi istilahnya, bagus juga tuh. jadi karena saya berasa begini ya, karena mereka kan ini teman-teman PMI ini semuanya kan, aduh kerja keras di Hong Kong atau di luar negeri, ya nggak. Nah, terus mungkin 2 tahun atau 4 tahun sekali pulang ke Indonesia, ya nggak. Saya rasa kita sebagai anak, ya nggak, atau pencari uang untuk keluarga di rumah di Indonesia, saya rasa alangkah baiknya ya teman-teman semua kalau bisa mengajak ayahnya atau ibunya jalan-jalan, ya nggak, tapi dengan harga yang terjangkau, bukannya harga kota Jakarta atau kota Surabaya atau kota Bandung gitu ya. Jadi paket murah, ya nggak? Tema bisa dong. Jadi kita nih Kak Sam atau Kak dan Kak Novi nih, Winstour itu bukan melulu melayani perusahaan besar sih. Kita family, sekolah, guru-guru, kemarin malah PKK, ibu-ibu PKK, pegawai kelurahan. Jadi semua orang yang pengen jalan-jalan, kita nanti bikin budget. Jadi mereka tuh, misalnya gini Kak Sam, Mbak Winda, saya punya budget nih, misalnya ya, 500.000 cukup kemana nih? Gitu kan? Berapa orang nih? Gitu. Boleh Kak, nanti aku buatin. Misalnya dari mulai Jawa Barat, kita kasih pilihannya. Kan Jawa Barat kan luas banget ya. Sekarang itu Kuningan, Cirebon itu udah bagus banget. Bahkan kemarin saya itu bawa grup nginep di Kuningan yang namanya Palutungan. Pak Pangku pasti tahu tuh Palutungan. Palutungan itu sebuah desa hutan pinus di kaki Gunung Cermai. Itu perjalanannya ke sana, wow, pemandangannya nggak kalah lah sama di daerah-daerah yang lebih jauh gitu. Di luar negeri lah. Ya, itu kita Bapak kalau dilihat yang Swiss ya, kita punya Swiss Panjapa. Di mana? Di Pengalengan. Iya. Jangan salah, kita punya Swiss Panjapa. Itu di Pengalengan, sekarang lagi ngebangun terus. Bahkan di Pengalengan itu yang dulunya kita kalau sekarang nginepnya di tenda, sekarang sudah banyak sekali menjamur penginapan-penginapan yang unik-unik. Yang tipe-tipenya glamping, tapi dalamnya mewah. Tapi harganya memang kalau di daerah Pengalengan ya masih lumayan lah, lebih tinggi daripada di Lembang. Tapi punya Swiss Panjapa, udaranya, view-nya, dan kita nggak usah jauh-jauh ke Swiss, kita bisa lihat di situ. Hutan pinusnya, perkebunan tehnya, luar biasa lah. Indonesia ini ya alhamdulillahnya menurut saya gitu ya, saya udah keliling tempat paling indah lah Indonesia nih. Karena alam. Iya, kalau di luar negeri kan. Ini ada pendengar Umar Al Faruq katanya tanggal 6 saya ke Ancol
270 wisata dari sekolah ibu dan anak dapat makan dan stay katanya. Nggak tahu berapa hari ini ke Ancol ya, dari kampung atau bagaimana? Saya nggak tahu ini infonya. Mungkin Ya, dari Jakarta ke Jakarta. Terima kasih. Ke Ancol. Mungkin- Taunya. Mungkin ini one day nih kayaknya. Kalau one day mungkin bisa. Oh, ke Ancol one day 1 hari. Ancol nggak ada apa-apa sekarang ya. Nggak tahu ya. Mungkin saya Kalau dulu masih ada binaria ya Pak. masih Itu ingat zaman aja. bapak Iya. saya itu. Bapak saya dulu penjaga binaria. Banyak nyamuk kan Novi malam-malam binaria. Cuman itu binaria. Bener-bener ini Kita nggak udah. bisa pulang. Hah? Kenapa? Mungkin papangku tahu juga di binaria. Iya. Papaku. Saya udah di binarianya udah lewat. Sedikit ya Pak Pangku mengenal Mbak Win ini tadi disinggung memang sama Mbak Winda di opening bahwa dan kita sebelum screening Pak Pangku juga sempat mengatakan pernah menjadi turis lokal atau bagaimana Mbak? Iya. Pak Haji. Ya, jadi kebetulan waktu itu melalui anak buahnya Mbak Winda, Mas Yayan, yang menawarkan kebetulan tetangganya dari sekolahan promo gitulah, guru-guru berangkat lewat Mbak Winda nih, grupnya Mbak Winda, terus saya diajak dan kemudian teman-teman tetangga ini saya ajak juga, pelayannya lumayan baik sih. Jadi Lumayan baik ya Pak. Kemana? Kalau saya bilang, karena kan saya baru sekali, jadi kalau mungkin beberapa kali baru saya bilang cukup baik, karena ini baru lumayan, kata begini nggak jauh, jadi kata masih lumayan. Iya, kalau 3-4 kali temuannya lebih jelas, kalau baru sekali, kalau terlalu tinggi nanti berat jatuhnya, jadi gitu loh. Iya, betul. Ke Jogja ya Pak? Ya lumayan baik dan apa ya yang kita inginkan juga kesampaian, cuman memang waktu itu cuaca yang kurang mendukung karena di musim hujan waktu itu mungkin mau pembukaan COVID kan saya berangkat itu waktu 2019 dan awalnya sudah COVID. Desember Iya, ya Pak. jadi itu iya Desember dan itu memang musimnya hujan gitu. Jadi kita nggak nyalain, tapi memang kondisi saat itu memang kurang pas. Cuman kita mengejar aja, sudah terlanjur janji sama teman-teman untuk berjalan bersama gitu. Jadi yang kedua ini belum kesampaian. Ya? Pak Pangku waktu itu ke Jogja ya? Iya, dari Dieng langsung ke Jogja. Oh iya sempat ke Dieng ya, Dieng Jogja. Nah itu paket Dieng itu tuh. Paket Dieng itu kalau kita berangkatnya Agustus, kita dapetin salju tuh. Salju es. Agustus ya, betul. Iya, Agustus. Iya, iya. Tuh, bagus banget Dieng memang. Jadi rumput-rumputnya itu mengkristal. Iya, betul. Indonesia Iya. ada salju. Kalau Pak Sam bilang lebih baik ya Pak Sam. Kalau Desember dia cuma hujan tapi nggak ada salju, nggak ada. Jadi kalau kita pagi bangun di bulan Agustus, kalau ke Dieng, itu kita ngeliat hamparan tanaman di belakang tempat kita nginep itu kan biasanya homestay mereka tuh belakangnya kebun kentang, kebun daun bawang, gitu. Nah itu daun-daunnya itu ada es titik-titik air yang jadi es, wah bagus banget gitu. Iya, keren. Memang banyak Dan sekali. Dieng itu cukup murah sih, murah banget kalau ke Dieng. Kenapa? Karena kan mereka kelasnya bukan hotel, kelasnya homestay. Iya. Makanannya juga bukan restoran besar, tapi makanan khas orang sana. Dan itu lidah-lidahnya orang Jakarta cocok banget kalau ke Dieng, karena makanannya nggak kayak kalau di Jawa, di Jogja ya itu manis-manis gitu ya. Kalau Dieng cenderung dia gurih dan pedas ya. Karena cabenya itu dibilang cabai Dieng galak banget itu. Itu kalau nggak kuat makan cabai Dieng mules tuh. Ini dari Wika Ana Hidayat katanya, home industry di Malang ngacung Kak katanya. Wah, ngacung. Mantap. boleh. Terima kasih Mbak Aning. Iya.
Ya, Ini buat sekian. teman-teman industri, bolehlah nanti kita bisa bikin Wisata Pak kuliner. oleh. Iya. Jadi teman-teman industri, alhamdulillah di Malang itu ada satu teman lah. Yang awalnya tuh dia cuma tukang keripik, gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang punya toko oleh-oleh terbesar. Wah. Ya lumayan besar, di salah satu yang terbesar lah di Malang. Dan sekarang customernya dia sekali datang itu bisa 1.000 sampai 2.000 orang satu hari. Wow. Bayangin tuh. Dan hampir semua itu orang dari luar kota. Jadi kan pasti belanja oleh-oleh. Jangan salah Pak, orang oleh-oleh itu satu hari pemasukannya bisa sampai 100-200 juta loh satu hari. Wah. Oke, iya. Apalagi tempat wisata yang terkenal. Ini Tempat wisata tenar. Resmet Suicidal katanya. Wins Tour is the best. Resmet, terima kasih Resmet Suicidal sudah mendengarkan. Terima kasih sudah di-share. Iya. Mbak Winda, Ya, saya ini kan mau nikah ya. wis, apa nih? Mau nikah yang Nah, berapa? Enggak, saya mau nikah lagi cetak undangan. Wis, mantap. Wah, tukang undangan nanya sama saya, Mas, ini namanya Mas, ya, ini venue-nya, ya, ini cateringnya dan lain sebagainya. Mempelai wanitanya yang mana, Mas? Saya tanya, lagi nyari saya, belum ketemu. Ya. Jadi yang saya mau tanyakan, ada nggak paket honeymoon? Udah sama pengantinnya ya? Kalau bisa sih gitu. Paket jomblo ada nggak? Asal jangan fotonya sama orangnya beda. Kadang-kadang orangnya beda. Kalau kita ke Binaria, itu kan orang nggak perlu ngeliat album, misalnya untuk apa ya? Ya gelap-gelap gimana lihatnya Kak Novi? Nggak, Kak, kalau saya punya saran dulu, kalau ke Binaria itu harus ada bulan purnama, ya kan? Kayak kuntilanak. Ada tuh, Kanopi, ada tuh buat dapat jodoh, ikut open trip Bali tuh. Biasanya nanti yang ikut cewek-cewek tuh, bisa tuh tapi bisa lebih detail apa maksudnya Mbak? Itu open date apa? Open trip Bali. Jadi kita lagi buka open trip Bali, dimulai di akhir April sampai September. Setiap minggu kita ada tanggalnya. Nanti boleh di-share tuh Kak Sam. Iya. Jadi kalau mau dapet jodoh, siapa tahu. Peserta kita kemarin kebanyakan single-single gitu. Single woman. Ada yang ketinggalan nggak Mbak? Misalnya yang ikut 30 orang, begitu dihitung Bali tinggal 17 Pak. Yang 13 nggak tahu kemana. Yang lain pada tahu. Ya namanya jomblo kan galak-galak. takutnya rombongan expire semua. Pada mati. Tapi boleh loh dicoba. Nah, enaknya apa Mbak? Dari tadi Mbak Rida mengatakan yang enak-enak ya. Sebagai seorang pengusaha di travel ini tour lah. Yang nggak enaknya apa? Karena ada juga dulu dia ke India dikasih, ini di sini 7 keajaiban dunia adalah Taj Mahal. Dia ngomong ke orang Indonesia. Orang Indonesia bilang lu sombong amat. Di di India ada Taj Mahal. Di Indonesia BBM mahal, ya kan? Cabai mahal, ya, beras mahal, gas mahal. Biasanya tuh nggak sombong kita kan. Cuma satu dia ya Taj Mahal ya. Kita banyak yang mahal. Kita semua mahal, ya kan? Ya. Dukanya di travel ada lah pasti. Namanya setiap pekerjaan, setiap profesi pastilah kita adalah nemuin duka. Cuma kalau kita berfokusnya ke duka, pasti kita udah males nyerah. Jadi kalau duka itu saya anggap tantangan. Jadi kayak misalnya nih dukanya,
Misalnya kita udah rapi semuanya, rundown sudah tertata, mau kemana udah ada, tiba-tiba kendalanya bisnya mogok misalnya. Karena kadang bis itu kan vendor ya, bisnya vendor. Jadi vendor itu bukan milik kita, jadi punya PO lah gitu. Sedangkan si PO ini yang mogok kan yang disalahin kita, orang yang di lapangan. Oh iya. Nah, biasanya ada tamu-tamu yang nggak mengerti bahwa sebuah mobil mau baru sebagaimanapun ketika di jalan gitu ya, resiko itu selalu ada. Misalnya pecah ban, berarti harus diganti, berarti kita harus ada waktu yang terbuang lama, dan ada yang marah gitu ya. Ya paling kita kasih pengertian, maaf ya Bapak Ibu, tim-tim saya itu selalu gitu. Maaf ya Bapak Ibu, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, karena kan memang bukan kemauan kita loh kalau kecelakaan, namanya kecelakaan. Tapi alhamdulillah sepanjang karir Winstur, alhamdulillah kami belum pernah tuh yang namanya amit-amit gitu ya. Kecelakaan yang menimbulkan korban amit-amit enggak. Karena saya prepare itu, kami dan tim itu prepare itu semua lini kita prepare. Kita prepare semua lini. Jadi misalnya kita mau pakai PO ini, kita sampai tanya detail tahun pembuatan, supirnya gimana gitu. Tapi sekarang Winstur sudah punya PO sendiri. Maksudnya PO sendiri itu ya alhamdulillah kerjasama. Si owner ini saya udah tahu banget lah ibaratnya bis ini tuh penyakitnya apa. Misalnya penyakitnya di ban, jadi sebelum berangkat ban ganti gitu. Terus penyakitnya misalnya di supir nih, supirnya attitude-nya nggak baik nih, saya minta ganti. Nah kalau udah bagus semua, semuanya udah sesuai lah standar gitu, itu jam keberangkatan kita harus pahamin. Kenapa? Ketika perjalanan itu jam keberangkatan itu mempengaruhi sekali. Misalnya kita mau berangkat pagi, peserta ini terlambat. Ya jam karet ya. Iya, jam karet. Kalau berangkat terlambat 1 jam, itu acara akan molor sampai 3 jam. Wow. Padahal cuma sejam. Kenapa? Karena kan begitu kita berangkat, misalnya jam kerja, itu tol Cikampek itu kan udah pasti macet ya. Misalnya kita ke Jogja lah. Udah pasti begitu kita berangkat udah macet, waktu kedatangan kita bukan molor sejam tapi jadi 3 jam karena macetnya itu bisa 2 jam. Diomelin misalnya, kenapa sih Mbak begini-begini, padahal macet jalanan yang macet ya, bukan sebenarnya loh gitu. Terus seperti misalnya nih waktu saya gunung meletus di Bali, waktu Gunung Agung ya, saya lagi di Lombok gitu. Pas saya check out itu di Gunung Agung di Bali itu meletus. Pikiran kami kan itu kan di Bali, kami di Lombok, nggak mungkin dong imbas. Ternyata imbas. Saya bawa waktu itu direksi, jadi bawa direksi perusahaan PT Honda. Jadi itu direksinya langsung. Jadi kalau kayak secara pejabat di Indonesia itu kita bawa gubernur lah atau bawa menteri gitu. Karena mereka ada populer. Dan kerja sama orang Jepang itu sangat-sangat detail. Jadi sebelum kami pergi, kami tuh udah tahu nih, si panitia ini udah tahu bahwa nanti udah ada ramalan Gunung Agung batuk-batuk gitu kan. Itu kami udah punya plan A, plan B, plan C. Dan alhamdulillahnya pada saat itu waktu Gunung Agung meletus ribuan orang terlantar di bandara. Kami udah punya hotel di dekat bandara, udah booking. Tinggal masuk aja. Dan sempat lolos 1 grup ke sana. Ya alhamdulillah itu, walaupun itu dukanya dalam arti kita harusnya udah pulang nih 3 hari doang, molor sampai 7 hari kalau nggak salah, karena kan ditutup terus bandaranya. Ya dukanya nggak ketemu keluarga selama 7 hari, nggak bisa komunikasi karena waktu itu hampir susah lah gitu sinyal. Jadi pas anak saya sakit, jadi saya kalau lagi perjalanan yang dukanya tuh kayak gitu, kayak anak sakit kita nggak bisa pulang gitu. Itu ya pengorbanannya di situ lah. Jadi kayak yang ya anak saya tuh dari umur 0 tahun ya, dari baru saya lahirin udah keliling dunia. Iya sampai umur 6 tahun itu saya tinggal terus itu.
Sampai usia 2 tahun saya ke Hong Kong kan, kalau nggak salah waktu itu 2 trip 2 minggu saya tinggal, pas saya balik dia udah nggak kenal. Bapaknya masih kenal. Dia nggak kenal sama saya, dia nangis bilang saya, dia nangis sama pengasuhnya. Itu sedihnya tuh, dukanya di situ. Jadi kayak yang, aduh saya tuh sama anak nggak ketemu gitu sampai yang kayak ini mami gitu. Oh nangis lah dia nggak mau sama saya gitu. Masih kalah Mbak Winda sama TNI kita ada yang 21 tahun nggak ketemu anak. Iya betul. Udah remaja. Nah itu saya salut loh. Saya salut banget sama PMI ini, beneran. Saya salut sama ibu-ibu tangguh. Saya udah kepikiran beberapa minggu yang lalu sebenarnya Pak Pangku, mungkin kita ada ini ya, udah punya kondisi. Saya beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu saya dapat kepikiran begini. Saya itu kok kayak kalau ngelihat orang yang berjuang di jalanan setiap hari, berjibaku di jalanan mencari rezeki, menjemput rezeki. Perempuan-perempuan hebat, ibu-ibu hebat yang meninggalkan anak di rumah keluar setiap hari. Itu saya salut banget. Saya pengen bikinin ke mereka itu kayak, yuk kapan ada waktu healingkan diri sendiri. Jadi, hai mams hebat semua pendengar setia radio nongkrong bareng. Mam semua yang mendengar ya, mam semua yang mendengar. Mam adalah orang-orang hebat, wanita-wanita hebat, Serikandi tangguh yang ninggalin anak, ninggalin rumah, ninggalin keluarga, berjuang ya sebagai pencari nafkah. Itu benar-benar mam, katanya Pak Ustadz gitu ya. Itu sedekah tertinggi. Itu sedekah tertinggi dengan panti asuhan. Sedekah dulu. Jadi kalau keluarga aja udah kita tanggung di pundak kita, berarti moms itu semuanya hebat. Jadi jangan patah semangat, kalaupun jauh, itu menjadi nilai yang gak akan hilang. Walaupun anak gak ketemu, yakin anak mam itu merasakan betapa perjuangan di luar itu. Itu yang saya rasakan karena saya perempuan. Saya ngerasain tuh PMI ini ya, pekerja migran ini, yang bertahun-tahun gak ketemu anaknya. Saya seminggu 2 minggu aja udah sedih banget tuh. Apalagi anak sakit, nggak bisa ngeliat. Anak saya 4 ya Pak. Anak saya 4. Jadi sangat tahu lah nggak ketemu anak tuh gimana. Jadi ini teman-teman PMI semuanya semangat, yakin perjuangan ini nggak akan sia-sia. Nggak ada perjuangan itu mengkhianati hasil. Proses itu akan terjadi seperti apa perjuangannya, Mam. Mbak Winda ini kan saya anggap lady boss ya. Di kantor berapa jam, Mbak? 24 jam. Jadi waktu kantor itu di tempat jauh dari rumah, kerjanya jam 9 sampai jam 7 malam lah paling lama. Kalau nggak tur ya, kalau nggak keluar kota. Setelah kantornya itu di dekat rumah, 24 jam jadinya. Karena setiap saat ada orang emergensi, misalkan grup saya lagi di Solo, ada yang di Jogja, ada yang di Malang, misalnya nih, tim-tim saya lagi menyebar. Selalu saya pantau, kita kan ada grupnya, pantau ada masalah apa di lapangan, ada kendala apa, mereka semua on call. Jadi pernah kejadian, waktu itu jam 1 malam, saya lagi tidur nyenyak-nyenyak ya, ngelonin anak. Tiba-tiba telepon saya bunyi jam 1 malam. Karena ada tim saya lagi di Jogja, saya angkat langsung. Saya nggak pernah matiin nada dering tuh kalau malam dulu tuh. Saya angkat, saya bilang, iya ada apa? Ini jawaban tim saya, tour leader saya. Mom, innalillahi wa innalillahi rojiun. Hah? Kenapa? Kata aku gitu ya. Ada apa lah? Kalau aku pikir kecelakaan ya. Kenapa? Kalian kan udah di hotel. Mam, supir kita meninggal dunia. Innalillahi ya Allah ya Robi. Coba, supir bis saya meninggal dunia lagi bawa grup saya di hotel. Kenapa? Sakit apa? Saya bilang. Mam, tadi dia sesak napas. Dikerokin. Taunya dia pingsan. Masuk angin kelewat gitu kayaknya. Jadi kalau supir itu begini. Mereka tuh, misalkan nyupir. Yang satu tidur di bawah ya, kan ada kamar tuh di bawah bis tuh.
Ada kasurnya, mereka punya kamar di bawah bis. Kalau bis-bis yang terbaru itu semua punya kamar di bawah buat supir. Iya. Nah yang satu tuh tidur di bawah. Pada saat di Dieng, mereka kan Dieng Jogja tuh. Di Dieng kan dingin. Dia tidur di bagasi itu kan, yang kamar itu. Dia tidur nggak makan. Mungkin karena dia capek lah, untuk tidur nggak makan. Bangun tidur, dia bangun udah pagi kan, kita langsung ke Jogja. Sampai di Jogja, mereka kan langsung tur, masuk hotel jam 11 malam. Dia baru makan, udah sakit katanya dadanya. Jadi angin kelewat gitu. Jadi saya ke tim saya nih, bawelin gini, kalian makan ya. Setiap berhenti di restoran, supir tuh langsung masuk ke belakang makan. Kenapa? Kalau supir kenapa-napa, kita yang susah. Alhamdulillah waktu itunya ya bukannya kita bersyukurnya apa? Kita supir 2. Jadi pada saat supir yang satu meninggal, kita tetap bisa pulang gitu. Dan memang waktu itu kejadiannya malam terakhir, jadi besoknya kita harus pulang gitu. Cuma dia sedihnya, ya kasihan ya keluarganya, karena kan dia orang betul. Ya rumahnya di Cikarang. Jadi kita ngulangin supir ini, kita cari mobil ambulan gitu, diantar ke keluarganya dari tim saya yang lain lah. Dan untungnya PO-nya juga bertanggung jawab. Jadi makanya pemilihan travel itu maaf gitu buat teman-teman pendengar semua, jangan hanya memilih travel murah. Murah itu belum tentu nyaman. Ya, nggak Tapi kalau bertanggung jawab nyaman ya. bisa murah. Iya, saya alhamdulillah setiap ada kejadian, saya nggak pernah lepasin. Pernah kita bawa anak sekolah ke Dieng. Itu anak punya penyakit asma. Dieng itu dinginnya sekitar 12 derajat ya. Sampai di parkiran mau naik ke shuttle itu, Pak Kangko mungkin inget ya, kita kan naik shuttle di tempat kayak parkiran gitu ya. Itu anak bibirnya udah biru. Bibirnya biru. Iya, bibir udah biru. Gemeter biru, matanya sudah putih, mau pingsan. Gurunya bingung dong, jam 11 malam. Saya selalu standby, ada mobil runner namanya. Ada mobil runner, itu kita langsung tindak cepat bawa ke dokter klinik 24 jam yang memang masih ada tuh di daerah Wonosobo. Kita bawa, dokter bilang apa? Bu, 5 menit lagi ibu telat, anak ini lewat. Karena dia udah gagal nafas. Alhamdulillah tuh tertolong, langsung kasih oksigen, dirawat. Jadi anak itu dalam waktu tur itu dia nggak ikut tur, dia di rumah sakit. Dan klien saya waktu itu saya pertama dibawa klien saya ini. Nah dia tuh bilang, ya Mbak itu gimana anak yang sakit? Udah Bu, tenang, udah ditanganin. Disitulah dia bilang, oh iya ternyata ini ya begini ya Winsor ya. Ya kita tuh justru yang nggak pernah tidur sebelum tamu kita tuh tidur. Kita nggak makan sebelum tamu kita selesai makan. Itu anak-anak selalu saya tanamin kayak gitu. Kenapa? Karena kalianan. Jadi kalian jangan nganggap ikut tur itu jalan-jalan. Anak-anak tuh saya selalu kasih, kalian bukan jalan-jalan, kalian itu mengawal. Ya alhamdulillah di perjalanan nggak ada apa-apa, ikut seneng. Ketika ada kejadian anak sakit, peserta sakit, itu kita tim runner cepat bergerak langsung. Kemarin belum lama saya bawa 10 bis sekitar 500 orang dari sebuah SM di Jakarta Timur, sekolah SMK, STM, anak laki semua itu. Sore itu padahal saya udah pikiran udahlah aman ya, udah di hotel. Tiba-tiba ada orang yang sesak napas dan salah satu guru juga sakit gitu. Itu dari rumah sakit jauh dan kita nggak pakai hitung-hitungan. Nanti harus bawa langsung. Yang penting bawa langsung sehat dulu ya. Iya, ketolong dulu. Jadi emang cepet gitu. Teman-teman tim saya tuh emang ya karena saya juga ke mereka kalau briefing benar-benar tekankan pelayanan. Nanti kalau tamu udah tidur misalnya di Malioboro nih, tamu udah tidur silakan. Mau menghibur diri, healing ya kan, boleh. Selama pagi jam 6 udah bangun gitu. Jadi emang ya travel itu bukan cuma sekedar pilih travel yang murah. Jadi bukan sekedar murah, tapi kita harus bisa cari travel benar-benar tanggung jawab. Karena ada tuh tamu saya sampai bilang, Mbak, saya ditelantarin tau Mbak di bandara travel ini.
Jadi dia di bandara udah suruh sendiri pegang koper nyari-nyari counter check-in sampai padahal ke luar negeri loh itu bawa kepala-kepala sekolah. Padahal lumayan lah tuh lumayan sering saya dengar gitu. Saya bilang emang nggak dikawal? Enggak. Kalau saya itu pakai yang namanya airport handling. Itu saya turun sendiri loh. Saya kalau ada ke luar negeri saya turun sendiri. Saya airport handling itu saya sama anak yang nanti misal Airport handling ya. Airport handling tuh kayak tamu datang bawa koper nih di bandara, terus serahin kita. Nanti kita yang ngurus sampai masuk bagasi, sampai di sana turun di bandara tujuan, sampai masuk ke hotel, ke kamar mereka. Jadi mereka udah nggak tahu kopernya di mana, udah rapi aja. Iya. Itu pernah tuh. Ini ada ini Liana Chandra Sky. Wah Kak Sam, saya ketinggalan, lupa time zone. Salam semua dari UK, London buat semuanya. Wow. Ya, terima kasih Mbak Liana. Ya. Selamat Ini malam Mbak Liana. mungkin siang kali di sana ya. Oh di siang ya? Oh iya di UK. Di London, Mbak UK, Liana UK. Mungkin di fancy ya. Ya, para pendengar, ini ya, jangan cari travel yang murah. Ya, cari tour dan travel yang bertanggung jawab ya. Dan saya rasa Mbak Win ini hebat sekali ya. Jadi udah berpengalaman sekali nih kan Novi. Biasanya kalau ada sakit bingung kok kemana ya nggak ya. Dan hebat ya. Maksud saya apakah ada kesempatan untuk teman-teman bekerja sama nih ya nggak? Yang di Hong Kong teman-teman semua ya yang punya majikan mungkin bisa kontak Mbak Win ya. Yang mau yang punya majikan yang mau jalan-jalan ke Indonesia ya, ternyata Indonesia ini ekonominya juga katulistiwa bagus sekali ya, dan juga sekarang juga sudah aman ya istilahnya. Dulu kan orang-orang Hong Kong biasanya kalau jalan-jalan tuh maunya ke Thailand aja ya nggak? Nah, Thailand makanya itu mango sticky rice. Mango sticky rice ya. Ada dulu pernah Mbak Dery ajak majikannya pulang ke kampung malah. Ajak majikannya pulang ke kampungnya beliau ya. Jadi memberitahu, oh ini kampung saya, ini sempat saya tinggal katanya. Wah hebat sekali ya. Cara ngajaknya juga dan majikannya juga terprovokasi dan punya niat memang ya kan, diawali dengan niat. Iya, niat kita niat baik lah, kita tuh betul. Selalu saya tanamkan ke teman-teman kalau dapat orderan, dapat klien itu bukan cuman euforia, wah dapat klien, tapi pikirin bagaimana nanti pelayanannya jangan sampai mengecewakan. Karena kalau orang kecewa sekali pasti udah kapok. Ya, ke bidang jasa seperti itu, hospitality ya. Kak Novi juga dulu kayaknya pernah di tour namanya travel ya? Iya, saya punya travel juga, Mbak Win. Mbak Win. Di tahun jadi kita konflik interest nih kalau saya ngomongin tentang saya punya travel ya. Saya pernah kantor saya, tapi saya franchise, Mbak. Oh iya, kalau franchise banyak kok, kayak Dwi Daya franchise, ya. Franchise banyak. Iya. Saya fokusnya menjual kepada. Fokusnya saya Star Cruise. Jadi yang naiknya dari Singapura bisa ke Bangkok, bisa ke Hong Kong, itu balik lagi dia. Itu saya fokusnya di situ. Memang salesmanship-nya ya Mbak Win dalam travel ini orang harus trust dulu sama kita. Kepercayaan nomor satu ya Mbak Win. Betul. Karena orang kalau nggak trust pasti ngerasanya kayak ketakutan. Oh ya, satu lagi nih yang saya dunia travel ini banyak tercoreng dengan oknum saya bilang oknum karena dia kayak polisi aja kan, kepolisiannya bukan cuma kepolisian tapi oknum. Nah ini oknum yang suka menipu. Nipunya gimana tuh? Jadi ada satu travel bodong yang nipu klien, misalnya
kontrak terus dia bawa kabur. Kan pernah dengar nggak berita kemarin dari Bekasi yang ditipu? Itu sebenarnya orang-orang itu tuh oknum, tapi imbasnya itu hampir semua. Jadi orang nggak percaya gitu. Seperti kasusnya pas travel dulu, itu kan orang nggak percaya tuh umroh sama travel dulu. Iya, Dan saya 700 miliar ya. Iya, karena orang udah males dengan penipuan. Jadi saya sekarang merubah sistem. Dulu kita sebelum berangkat lunas. Ada sistem kita tuh seperti itu. Kita nggak mau diutang, nggak mau pembayaran itu diutang. Sebelum berangkat lunas. Nah, karena ada fenomena penipuan travel, orang kan nggak percaya ya. Iya. Makanya sekarang saya kasih pengetahuan ke klien-klien saya, kalau mau bayar, bayarlah ke rekening perusahaan. Karena perusahaan itu nggak sembarangan dikasih rekening sama bank. Karena bank itu akan survei, akan pantau, dari mulai KTP owner sampai semuanya tuh dipantau baru dikeluarin rekening. Iya, Dan betul. didatengin tuh kantornya, dilihat kata BLC-nya, kita suruh menghadirkan laporan keuangan. Makanya dikasih rekening PT itu nggak sembarangan, dan orang yang perusahaan yang udah punya rekening PT nggak akan nipu. Kenapa? Oh iya, nggak berani ya. Langsung kena kan begitu dia nipu, misalkan transfernya ke rekening perusahaan terus kabur, kan penjara langsung, pasti kena. Iya. Nah, ada yang orang yang menghilang bagaikan ditelan bumi, karena itu orang-orang yang cuma bawa badan. Ibaratnya dia bukan badan hukum PT. Dia misalkan Windows Travel, ya nggak ada PT-nya, nggak ada jelas surat-surat perusahaannya, nggak bayar pajak. Kita kan bayar pajak. Kita takut dong kalau kita amit-amit anak buah nipu misalnya. Makanya semua anak buah saya dilarang menerima uang pembayaran. Jadi kita kalau orang mau bayar, silakan transfer ke rekening ini, PT Winstur Travel rekening BCA sekian gitu. Jadi kita nggak mau mereka terima uang cash. Kalaupun mau uang cash, biasanya tamu saya udah percaya banget nih, ngasih ke anak buah saya, misalkan ke Mas Yaya nih, tim saya yang paling dipercaya, orangnya jujur segala macam. Itu dia terima uang cash. Nanti saya tanya ke tamunya, Pak tadi udah bayar? Oh iya, dipoto. Sampai kantor dia langsung store. Itu pun saya jarang, karena juga ya Pak, kita nggak tertutup kemungkinan ya, ada celah, ada kesempatan ya kan. Betul. Ada setan berbisik. Dan yang yang kita mau itu, jadi klien-klien itu bayarnya setelah kegiatan, misalnya Bapak ke Jogja tanggal 10, biasanya pembayaran tanggal 7 udah selesai. Ini saya dibayarnya tanggal 11. Jadi dia udah di Jogja, udah merasakan semuanya, baru dia bayar. Saya bilang nggak apa-apa. Saya lebih seneng Bapak yakin, percaya, saya nggak akan. Dan kita kasih mereka pengetahuan, Pak, ini udah saya booking hotel ini, misalnya hotel A di Jogja. Silakan Bapak cek telepon ada nggak bookingan Winstur. Saya kasih nomor lokal. Silakan jangan kalau nomor handphone kan bisa bohong gitu ya. Silakan Bapak cek nomor ini. Terus kalau saya booking di bis, misalnya bukan PO saya nih, PO lain yang punya nama lah, yang besar nih. Kan mereka ada bookingannya, ada kode bookingnya. Silakan Bapak cek ada nggak bookingan Winstur. Ternyata dia cek, oh iya ada. Saya ajarin tamu-tamu saya, Bu, biar jangan ditipu. Makanya Ibu harus jeli. Kalau bayar, Ibu ke rekening PT. Kalau Ibu dibilang nih hotel A, Ibu tanya ke hotel A. Telepon Bu, jangan males. Maksudnya jangan, udahlah biar nanti saya serahin. Enggak, saya ajarin. Nggak apa-apa, Ibu cek aja. Ada nggak bookingan kamarnya? Berapa kamar? Tanggal berapa? Oh iya ada, gitu. Saya pun begitu. Kalau orang, Bawi ini saya udah bayar ya gitu kan. Terus saya bilang, buktinya mana ya Bu? Belum dikirim. Oh ya nanti, terus dia udah kirim, tuh belum masuk gitu kan. Ya kita juga sama Pak, pernah saya juga ditipu klien. Bilang udah bayar, belum bayar. Tapi yang fenomena paling menyebalkan itu, yaitu oknum yang membawa kabur uang sebelum perjalanan. Iya. Ini saya pengen tahu ya para pendengar nongkrong bareng ya, ada nggak yang pernah ikut tur ya, pernah ikut tur
di Indonesia kek, di Hong Kong kek, atau di mana, ya nggak? Pro dan kontranya apa nih, ya nggak istilahnya kalau ikut tur tuh. Saya tuh paling nggak yang istilah kalau ikut tur, ya bagi saya itu adalah bangun pagi-pagi. Saya nggak seneng tuh bangun pagi-pagi. Wah, diketokin pintu, dok, bangun. Iya. Ada yang terlambat ikut karena kan ada tour guide dari objek wisata 1 ke objek wisata 2, misalkan Candi Borobudur, Prambanan dan sekitarnya ya, ke alun-alun. Itu ada yang terlambat juga karena nyariin gigi palsunya hilang, ya kan? Ya, di kamar mandi. Mbak Winda, ke depannya ya, atau saat ini ada paket apa yang bisa diinformasikan? Ya, jadi paket Bali itu yang the best Bali itu, itu lagi the best banget tuh. Kenapa? Karena harganya murah banget. Jadi cuma 3 jutaan, udah tiket pesawat PP, hotel, makan, tur, semuanya udah ke Bali. Jadi bayar 3 juta, udah dapat makan, hotel, inklusif. Ya, udah hotel 2 malam. Udah jalan-jalan, udah bis, pokoknya udah semuanya kecuali tip supir doang. Jadi kalau tip mah serelanya, seikhlasnya. Dan itu naik pesawat, bukan naik bis. Jadi dari Jakarta, kamu di bandara. Itu yang saya kasih jadwal, saya kirim ke Kak Sam tadi tuh. Dimulai di akhir April, habis Lebaran. Dilanjut Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi udah 5 bulan kita udah buka. Biasanya berapa packs baru berangkat? Itu ada juga sistem. Jadi kita 30 packs berangkat. Kalau misalnya cuma ada 15 pack kita berangkat. Oh, setengahnya ya. Ya, setiap bulan kita ada setiap minggu. Jadi 1 bulan 4 tanggal, 4 trip. Ini ada yang tanya Arif Ramadhani ya, gimana ya Kak cara daftar ikut ke Bali? Oke, nanti daftar ke Bali boleh di-share nanti di formulirnya, ada di www.winstour.id. Isi formulirnya, karena kita ada formulir dari Google, maksudnya kalau ngirim langsung nge-link gitu, ada linknya, nanti linknya diisi, nanti ada admin yang menjawab. winstour.co.id. Enggak, winstour.id aja, .id aja, winstour.id. 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 www.winstour.id. Atau ada nomor teleponnya? Ada di 0821 2207 9784. Oke. Atau di 0819 3206 4231. Boleh tinggalin pesan. Mau trip yang tanggal berapa? Mumpung lagi murah banget tuh. Soalnya kemarin cek tiket aja hampir 2.800.000 tuh tiketnya. Iya. Oke, para pendengar itu ya. Kalau kebetulan pulang ke Indonesia ya, mungkin kesempatan. Kalau 3 juta kan Novi, itu cuma 1.500 Hong Kong dollar. Ya. Nah, iya benar. 1.500 Hong Kong dollar di Hong Kong nggak dapat apa-apa itu. Jalan-jalan ke Cina aja kurang lebih segitu, ya nggak? Tapi itu nggak naik pesawat, itu naik bis, ya nggak? Naik bis. Nah ini ke Bali, ya makanya saya bilang ya teman-teman juga mungkin dari kampung ya belum pernah jalan-jalan ke Bali. Ke Bali itu bagus, ya. Oh iya. Kak Sam, satu lagi nih Kak Sam. Nanti di Bali kita kasih lagi tuh makan di Jimbaran itu, kita hibur sama penari Bali, musik, bisa joget, bisa nyanyi di pinggir laut Jimbaran. Lihat sunset ya, saya pernah tuh makan tuh. Lihat sunset sambil makan malam pakai seafood. Pokoknya makanan paling enak di Bali itu seafood, karena kan di Bali itu jarang daging sapi, jadi enak tuh seafood, udang, ikan fresh, udang, cumi,
Ya nggak? Cumi-cumi Iya. ikan, ya nggak? Bukan ikan tongkol ya? Enggak, ikannya dia ikan laut semua nih. Biasanya ikan kue gitu, ikan kue, ikan ayam-ayam. Biasanya teman-teman kita kalau di kampung ikan bujair, ya ikan lele. Nah, kalau di pegunungannya tuh, pegunungan susah tuh dapet ikan. Artinya air tawar, Kak Sam. Kalau Iya, ini kan air ikan tawar. tambak, ikan tambak. Kalau ini kalau di Bali kan ikan laut semua. Selain Bali, ke Jogja ada lagi atau bagaimana? Ada sih ke Jogja. Kalau ke Jogja kita ada open trip itu 1.500.000. Itu udah semua, tapi naik bis kalau ke Jogja. Itu totalnya 3 hari 2 malam. Jadi Di kalau homestay atau di hotel? Iya, sama hotel udah semua, udah paket, udah bis, makan, hotel semuanya udah lengkap. Sama tur kita naik jeep ke Merapi, itu udah termasuk. Saya mau tanya tadi 3 juta berapa hari ya di Bali? 3.500.000 berapa gitu, saya lupa 3.500.000 berapa, itu selama 3 hari 2 malam. Jadi berangkat yang trip pagi ada, biasanya kalau karyawan, kelasnya karyawan itu Jumat, jadi penerbangan saya Jumat malam atau Jumat sore. Nah, nanti terbang nyampe Bali, dinner, langsung check in. Besok baru tur, kalau yang karyawan. Tapi kalau bukan karyawan mau berangkat pagi, berarti dari pagi berangkat, tur puas, sampai hotel, pulangnya nanti siang. Setelah makan siang gitu. Berangkatnya dari mana? Dari Surabaya? Dari Jakarta, dari terminal, dari Soekarno Hatta. Kalau yang di kampung bingung juga dong berangkatnya. Nah, kalau di kampung mungkin nanti mereka harus ke Jakarta dulu, karena kalau ke Bali itu bandaranya yang paling banyak penerbangan jamnya itu di Soekarno Hatta sih. Kalau di Halim sekarang udah sedikit. Terus di Halim hampir tiap jam itu ke Bali itu. Kalau naik pesawat sekarang 2 jam. Ya, dari Bandara Soekarno Hatta yang trafiknya sibuk ya Mbak Winda ya, ke Bali ya. Kalau yang tinggal di Surabaya, tinggalnya berang dong. Nah, nanti ada kita namanya Lentur, lebih murah. Jadi Lentur itu kalau di Surabaya dia naik pesawat sendiri, nyampe di Bandara Bali diterima, lebih murah. Yang terima di Bali, open trip yang di Bali langsung terima di Bandara Ngurah Rai, itu kita di startnya di 1.700.000. 1,7. Iya, 1,7 datang sendiri. Jadi pesawatnya kalau dari Surabaya, dari mana-mana, kita ketemunya titik poinnya di Bandara Denpasar di Bali. Kalau yang mau dari di Ngurah Rai. Kalau mau misalnya nih teman-teman PMI ada yang dari luar negeri turun misalkan, udah saya mau langsung balik, kan sekarang ada internasional langsung turun di Bali. Misalkan saya mau Bali bisa Pak? Ya? Hongkong Bali, Denpasar. Hongkong Bali kayaknya ada, Hongkong Denpasar. Enggak, untuk paket ini memang di Jakarta aja. China Denpasar ada, udah ada sekarang. Oke. Denpasar itu udah kayak Soekarno Hatta sekarang, bandaranya udah terpisah. Jadi yang domestik sama internasional udah sendiri-sendiri, dan udah megah banget Denpasar sekarang bandaranya. Iya, keren ya, keren Adit. Iya. Ada yang mau ditambahkan setelah mengikuti tur ini, kualitas atau makanan atau ya hal-hal lain yang bisa dinikmati lah ketika ke Jogja, Pak Pangu. Monggo sebelum closing di Mbak Winda. Ya, intinya kalau ikut tur itu memang harus terencana lah. Terencana ini kan teman-teman sebetulnya banyak yang dari Hong Kong, Taiwan, Singapura. Itu kalau mau reunian mungkin saat pulang ke tanah air itu punya rencana jauh-jauh hari mungkin. Jadi terencana, jadi sehingga tidak, karena kalau sudah pulang ke tanah air ini rata-rata kan teman-teman jarak satu rumah dengan teman yang lain itu kan jauh sekali. Iya. Misalnya jauh sekali, misalnya di Jakarta juga Jakarta
belah mana. Mungkin Iya. wilayah Bekasi atau apa kan itu sudah termasuk Jakarta di Bogor. Kan bisa jadi harus Tangerang. terencana betul. Saya Tangerang. Iya. Ya seperti Mbak Winda tadi memang harus teliti. Jadi harga murah belum tentu jaminan baik. Jadi carilah yang aman dan memang bisa diandalkan gitu, terpercaya betul. Karena ini menyangkut nyawa. Karena kalau jasa travel itu menyangkut nyawa. Jadi harus hati-hati karena rata-rata yang begini kan biasanya termasuk asuransi. Kalau yang murah biasanya asuransi dijamin. Nggak ada asuransi. Kalau kami alhamdulillah sih selalu asuransi. Setiap itu yang juga kita pakai asuransi. Oh, oke, keren. Iya. Mbak Winda kita dipepet oleh durasi. Iya. 11 lewat sudah di Hong Kong. Oh iya. Iya. Di sini baru jam 10 ya, Jakarta. Iya, pendengarnya mungkin sudah pada selesai. Terima kasih banyak nih, Kak Sam. Sama-sama Mbak Winda. Atas kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol begini. Ya berbagi-bagi ilmu sedikit. Sebenarnya jadi pengusaha itu gampang. Kalau kita mau capek, mau susah. Ya, Jangan ngerasa harus kita jeli ya. bukan bos. Iya, jadi kayak seperti kita ini pelayan orang kalau lagi tur. Iya, di bos itu di kantor, tapi kalau lagi tur saya pelayannya peserta. Dipanggil Mbak Winda, kalau datang. Timbang sakit kepala aja telepon Mbak Winda, saya sakit kepala. Oh iya Bu, siap. Padahal cuma sakit kepala bisa beli Panadol, tapi manggilnya saya. Bawa bodrek dia. Terima kasih sama-sama. Terima kasih mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan radio nongkrong bareng Jaya terus ya. bangkit, Mom semua juga yang sedang merantau, sedang menjadi pejuang-pejuang rupiah, jadi pejuang-pejuang devisa. Semoga di sana selamat, sehat, sukses, bisa nabung, pulang bisa jalan-jalan. Ya, dan keluarga yang di rumah itu semuanya sehat, jadi tenang hatinya yang pada lagi merantau. Amin. Terima kasih banyak Kak Sam, Kak Novi, ya mudah-mudahan bisa ada usia kita bisa ketemu lagi di udara. Iya, mantap. Oke. Kalau bisa kopi darat nih, kopi darat dong. Iya, nanti kalau saya ke Jakarta saya kopi darat sama Mbak Win. Ya, mungkin ada kesempatan untuk kerjasama ya. Kita bikin paket-paket tour dari Cina atau dari Hong Kong ya, nggak untuk ini yang kapal-kapal yang muda ya, nggak untuk dibawa ke Bali ya, mereka kan ada wedding segala macam ya, nggak kan? Oke. Iya. Oke, siap. Sekarang ada promo loh Pak. Ada promonya gini, Bapak beli apartemen dapat tour gratis. Saya kerjasama sama sebuah perusahaan. Saya kira ya ikut tur dapat apartemen gratis. Nginep boleh. Itu ada undian. Ada undian. Ikut tur dapat nginep, tapi nginep gratis di apartemen. Apartemennya kolam renangnya infinity pool. Mantap. Alhamdulillah. Nanti kita ketemu lah, kita kopi darat bisa berbagi cerita lagi. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat malam. Selamat malam. Papaku seperti biasa Pak. Ya. Apa ada ya, pantun? jadi hari ini boleh. Tempat air dulu namanya kendi, kalau masak suka dikuali. Salam hormat dari kami buat para pendengar radio ini. Dulu saya pernah di Taiwan, kalau libur jalan-jalan 2 bulan tidak ikut siaran, rasanya ada yang hilang. Mantap. Keren. Keren. Aku pernah dikasih kunci sama Papangku. Mana nih? Dari Sabang sampai Papua, negeri kita Indonesia, tanah indah yang jatuh dari surga.
Badan saya cuman pas-pasan, kulit pun cuma sawo matang, tapi ini pria idaman buat ibu-ibu yang suaminya jarang pulang karena bisa ngurut depan. Asik. Surabaya Timur, Semarang di Jawa Tengah. Saya siaran untuk menghibur buat hati yang sedang resah. Kena hujan baju basah, bisa tumpul harus dihasah. Hidup ini harus banyak sedekah, biar hidup jadi tenang dan penuh barokah. Habis Senin tentu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat hari selanjutnya. Sebentar lagi kita puasa. Maafkan salah dan dosa saya, agar ibadah puasa bisa dijalankan dengan sempurna. Adakah adakah Novi siaran radio ini tembus ke luar negeri? Semoga radio ini selalu di hati dan jadi pilihan sepanjang hari. Masya Allah. Mantap. Terima kasih Pak Pangku. Terima kasih Pak Pangku atas doanya Mbak Winda juga. Selamat Haji yang lagi pakai peci, yang wanita baunya wangi. Salam hormat dan silaturahmi, semoga pendengar selalu diberkahi. Selalu diberkahi ilahi. Saya undur diri sampai ketemu di siaran nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Pangku, keren banget pantunnya. Iya. Sampai ketemu semuanya. Dadah. Sukses Bang Linda. Iya, terima kasih Pak Pangku. Sama-sama. Bye. Bye. Ya, para pendengar seru sekali ya. Mbak Winda mulai usaha dari punya modal hanya 5 juta kan Novi, ya nggak bisa sekarang menjadi bawa 5 berapa bus tuh kemarin tadi deh. 500 orang ya para pendengar. Ya, jadi jangan takut ya, maju terus ya, yang mau usaha mau pulang ke Indonesia ya, siap-siap modal ya. Mungkin ada bisa kerjasama dengan Mbak Win ya. Bisa itu. Bisa ya? Oke. Bisa. Ya, lanjutkan. Bisa. Oke. Dengan Radio Nongkrong Bareng, terima kasih. Pak Pangku, terima kasih. Mbak Winda, terima kasih. Semua yang sudah berpartisipasi, Kak Sam juga terima kasih banyak. Ya, selesai sudah Radio Nongkrong Bareng untuk Sabtu hari kedua. Ya, selamat datang bulan Maret. Ada orang bijak mengatakan berubahlah, tapi nggak perlu tergesa-gesa. Pelan-pelan aja. Karena tujuan dan Anda lebih penting dari kecepatan. Pepes ikan sambal terasi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman semua jangan lupa di like dan di share ya ke teman-teman lainnya supaya banyak manfaatnya, dan dengerin pantunnya Pak Pangku yang sangat luar biasa ya. Sampai di sini saja, dan besok hari Minggu jangan lupa cuaca di Hong Kong masih dingin ya Kak Novi ya. Ini pagi hari ini 9 derajat ini. Wah, dingin sekali ya. Jadi pakailah baju yang banyak ya supaya nggak kedinginan dan sehat selalu. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih para pendengar. Bye. Ini sebuah lagu untuk teman-teman semua, Jujur dari grup band Raja.
memberiku satu arti, sedikit rasa yang bisa ku mengerti. Bukan sumpah atau janji, buktikanlah bila kau ada cinta, setulus hatimu bisa menerima, sebatas kejujuran yang kau miliki, bukan sekedar bersama. Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku. Jujurlah padaku bila kau tak lagi suka, tinggalkanlah aku.